Dengan sentuhan arsitektur budaya lokal dan fokus pada pemberdayaan UMKM, Presiden Prabowo Subianto telah menetapkan standar baru. Kemajuan harus berakar pada identitas dan berpihak pada rakyat kecil. Jembatan Kebenaran adalah simbol bahwa janji pemerintah untuk menautkan Nusantara kini terbentang nyata, memberikan akses dan harapan yang lebih adil bagi setiap warga negara. Infrastruktur era Presiden Prabowo Subianto yang dirancang dengan visi dan nurani, itulah yang kita saksikan. Rp1,97 triliun merupakan angka yang besar, tetapi ia bukan sekadar laporan akuntansi. Di dalamnya tersimpan napas dari 10.461 tenaga kerja, harapan ribuan keluarga, dan janji untuk menuntaskan ketimpangan. Inilah yang menjadi daya tarik sejati, pembangunan yang menyentuh nyawa keseharian, bukan sekadar seremoni politik. Di tengah tantangan kesenjangan akses dan kualitas pelayanan publik, 5 proyek konektivitas ini dari Yogyakarta hingga Kalimantan menjadi cerita tentang keberanian menuntaskan janji. Inilah filosofi Presiden Prabowo Subianto. Infrastruktur adalah bahasa keadilan sosial yang paling konkret. Jembatan Kebenaran berdiri megah seperti syaraf utama tumpuan ribu nelayan dan petani garam. Selama ini, akses yang buruk telah menahan daya saing dan menghambat potensi ekonomi lokal yang sebenarnya penuh peluang. Di sini, akses bukan hanya soal distribusi, ia adalah soal kelangsungan hidup. Jalur industri rumput laut, nelayan, dan pariwisata pesisir kini memiliki ruang tumbuh yang lebih cepat dan efisien. Proyek ini menyimpan pesan kuat dari Presiden Prabowo Subianto bahwa pembangunan tidak boleh hanya mengikuti logika kota besar. Jembatan ini adalah harapan yang menghadirkan keadilan teritorial yang nyata. Underpass Joglo di Jawa Tengah adalah bukti bagaimana desain lalu lintas modern mampu menghadirkan perubahan signifikan pada kualitas hidup harian. Memangkas waktu tempuh hingga 89%, bukan sekadar statistik. Itu adalah penghematan energi, emisi, dan jam hidup yang selama ini hilang di kemacetan. Di Magelang, flyover Canguk menyambungkan simpul penting kawasan heritage Borobudur Prambanan. Yang menarik, dampak terhadap logistik, penurunan biaya operasional terberat hingga 92,94%. Presiden Prabowo Subianto melihat infrastruktur sebagai alat memindahkan nilai ekonomi, bukan sekadar kendaraan. Di sini, flyover adalah jembatan menuju pembaruan ekonomi berbasis budaya. Refleksinya sederhana, di era mobilitas tinggi, mengurai simpul kemacetan adalah bentuk pelayanan publik strategis yang tidak boleh ditunda. Setiap menit yang dihemat membuka ruang produktivitas baru. Dan jembatan flyover underpass merupakan representasi konektivitas Bapak dan sejalan dengan aksesita Bapak Presiden, yaitu aksesita yang ketiga, penguatan konektivitas dan rantai nilai komoditas menjadi fondasi untuk meningkatkan kualitas layanan publik dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Jembatan Sungai Sambas Besar di Kalimantan Barat tampil sebagai simbol inovasi. Menjadi jembatan network tight arch terpanjang di Indonesia dan pertama menggunakan metode telescopic strut. Proyek senilai hampir 480 miliar rupiah ini bukan hanya soal rekor teknologi. Ia memangkas waktu tempuh hingga 2 jam dan menurunkan biaya operasional kendaraan sebesar 14,52%. Inilah bukti bahwa daerah perbatasan dan pinggiran tidak boleh lagi dibiarkan menunggu. Presiden Prabowo Subianto menunjukkan bagaimana sebuah negeri menilai dirinya sendiri melalui cara ia memperlakukan daerah paling jauh. Pembangunan menjadi alat rekonsiliasi geografis atas ketimpangan panjang antara pusat dan tepian. Masa depan bukan milik kota besar saja, masa depan milik semua yang ingin maju bersama. Pembangunan infrastruktur selalu lebih dari sekadar angka, peresmian, dan potongan pita merah. Ia adalah narasi panjang tentang keberanian untuk menautkan yang jauh, mengangkat yang lemah, dan merapikan simpul masalah yang telah berlarut. 5 proyek yang diresmikan dalam sehari ini memperlihatkan wajah pembangunan yang bekerja diam-diam,
namun berdampak panjang di jantung kehidupan sehari-hari. Jadi kita berharap akan sangat membantu mendorong aktivitas ekonomi dan pariwisata. Dan kita nanti utamakan tadi, si Sultan sudah menyampaikan diharapkan kawasannya bisa terintegrasi sehingga UMKM akan kita bina, kita atur supaya bisa ada kebersihan, fasilitas yang baik, ya, sehingga UMKM lah yang akan mendorong kegiatan pariwisata. Nanti hotel-hotelnya juga akan disesuaikan lah dengan arsitektur kita sendiri, ya, yang cocok dengan budaya dan lingkungan kita. Gitu. Presiden Prabowo Subianto memahami infrastruktur fisik tanpa manajemen layanan publik hanya akan menjadi ruang kosong. Tanggung jawab berikutnya adalah memastikan transparansi, pemeliharaan berkelanjutan, dan pelibatan masyarakat lokal sebagai pemilik manfaat paling awal. Pembangunan sejati adalah ketika rakyat tidak hanya menjadi penonton, akan tetapi menjadi bagian dari roh perubahan. Presiden Prabowo Subianto telah menuntaskan janji konektivitas. Kini, tantangan terbesar adalah memastikan manfaatnya benar-benar tiba di tangan rakyat. Karena pada akhirnya kemajuan bukan soal siapa yang memulai, tetapi siapa yang memastikan manfaatnya benar-benar tiba di tangan rakyat. Berakhirnya laporan tadi sekaligus menandai akhir perjumpaan kita pada Jendela Istana akhir pekan hari ini. Saya Zefanya Sara, pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat berakhir pekan dan sampai jumpa.